Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan dapat digolongkan sebagai fokus proses kelompok. Artinya itu mengontrol proses gejala-gejala sosial sebagai sentralisasi dalam usaha diri untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua sebagai kepribadian akibatnya. Artinya yaitu pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu untuk membedakan dirinya dengan pengikutnya, maka berpengaruh dalam mengarahkan tindakan terhadap pentingnya struktur kelompok. Nah, dari ketiga materi tersebut dapat mengajarkan kepada kita mengenai pentingnya arti sosial. Maksudnya adalah kita penting untuk memahami orang lain, menghormati orang lain, memiliki kepedulian terhadap orang lain, menghargai keberagaman, cinta terhadap diri kita sendiri, tetapi juga kita harus cinta kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita tidak bisa mencapai semua keinginan-keinginan kita sendirian. Kita tetap butuh dukungan, kita tetap butuh sokongan dari orang-orang di sekitar kita. Kita tidak butuh motivasi dari orang-orang di sekitar kita. Sifat kepemimpinan yang harus ada. Yang pertama itu adalah kejujuran. Kemudian yang kedua itu kita harus tahu apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan pikiran dan hati. Kemudian yang ketiga itu adalah merupakan tanggung jawab. Setiap pemimpin itu harus bertanggung jawab. Yang keempat itu adalah kita harus bisa melakukan atau membaca masa depan dan perlu landasan maupun tujuan luhur dari organisasi tersebut. Yang kemudian ada juga komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi kepemimpinan di era 4.0. Seorang pemimpin di era 4.0 ini harus memiliki diantaranya kecakapan manajerial, kecakapan ilmu administrasi, serta wawasan dan angel perception yang luas. Fungsi dari kepemimpinan adalah kepentingan tujuan organisasi, memanajemen dirinya masing-masing, mengembangkan tujuan organisasi, serta mencapai tujuan organisasi. Tujuan kita kuliah yaitu kita memiliki tanggung jawab akademik dan tanggung jawab moral. Ada 3 hal yang diberikan kampus kepada kita. Yang pertama yaitu kuliah, organisasi, dan waktu. Dan kita hanya bisa memilih 2 di antara 3 tersebut. Jadi seorang pemimpin yang baik tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, saya Intan Suriditri akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang karakter sosial. Karakter yaitu pembentukan, proses, cara, perbuatan, atau membentuk. Yang kedua, kategori utama yang dapat membentuk perilaku sosial seseorang. Yang pertama, perilaku dan karakteristik orang lain. Yang kedua, proses kognitif. Yang ketiga, faktor lingkungan. Dan yang keempat, tata budaya. Hal untuk membangun karakteristik seorang pemimpin terbagi 4. Yang pertama, masuk organisasi. Yang kedua, bangun relasi atau hubungan. Yang ketiga, ikut ruang diskusi. Yang keempat, mampu untuk mendukung diri untuk berkembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 kategori utama yang dapat menunjang perilaku sosial seseorang. Yang pertama yaitu perilaku dan karakteristik orang lain. Yang mana kalau kita berteman dengan orang-orang baik, maka kita akan tertular kebaikannya. Yang kedua yaitu proses kognitif yang membuat ide-ide, pengetahuan yang menjadikan seseorang menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Jika kita berada di lingkungan sosial, maka kita akan hidup dengan perilaku sosial tersebut. Dan terakhir yaitu tata budaya. Sekian, terima kasih. Teori sosial untuk menjadi seorang pemimpin, di mana untuk menjadi seorang pemimpin terdapat 2 teori sosial, yaitu yang pertama, pemimpin haruslah disiapkan, harus dididik, harus dibentuk, tidak terlahir begitu saja. Jadi, di sini dapat diartikan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin, segala sesuatunya telah disiapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu setiap orang bisa untuk menjadi pemimpin. Hal ini dapat diwujudkan melalui usaha, persiapan pendidikan, serta didorong oleh kemauan sendiri. Maksudnya di sini, biasanya orang yang menjadi seorang pemimpin ini ada motivasi yang besar yang muncul dalam diri orang tersebut. Jadi, silakan berproses, jangan terhenti di tengah jalan.
Membangun aksi sosial di masyarakat, yang perlu kita lakukan yaitu kita membuang rasa malu di dalam diri kita sendiri. Kenapa? Rasa malu seperti apa? Nah, rasa malu di dalam berbuat baik. Kita tidak boleh malu dong dalam berbuat baik. Kenapa? Karena seharusnya itu kita tidak boleh malu dalam berbuat baik, akan tetapi malulah kamu ketika kamu tidak melakukan apapun. Karena di dalam sosial masyarakat ini, dalam membuat aksi di dalam masyarakat ini, kita perlu mengayomi, kita perlu mengajak mereka seperti kegiatan, kita perlu mengajak mereka dalam berpartisipasi dalam kegiatan pemuda-pemudi dan bergotong royong dan mengayomi mereka. Nah, kemudian toleransi, kita perlu toleransi dan saling menghargai di dalam masyarakat. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana memahami diri kita sendiri. Sebelum memahami diri orang lain, sebaiknya kita harus memahami bagaimana sih kepribadian aku dan bagaimana sih karakter diri kita sendiri gitu. Kepribadian seseorang bisa saja berubah karena perilaku, kebiasaan, kepercayaan, lingkungan, dan pengalaman hidup dari waktu ke waktu. Karena yang bisa memahami dan mengetahui diri kita sendiri adalah kita sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Jadi, ayo semangat pahami diri kita sendiri. Kepercayaan diri, kita harus menjadi orang yang seimbang dalam memandang diri sendiri dan orang lain, karena diri kita perlu banyak bergaul, perlu banyak pendapat-pendapat dari orang lain, dan kita juga butuh banyak teman. Jadi intinya, jangan memandang rendah diri sendiri, karena itu membuat kita sulit mendapatkan banyak teman. Dan kepercayaan diri itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri.